Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita masih pada bab pola bilangan. Kali ini kita akan masuk kepada barisan dan deret geometri. Ingat ya, bahwa pada barisan itu suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya sampai suku ke N atau UN. Jadi dia identik dengan tanda koma, itu untuk barisan. Nah, kemudian deret, kemarin juga sudah kita pelajari U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya sampai UN. Tanda tambah. Jadi kita menjumlahkan dari suku pertama sampai suku yang diminta. Itulah deret. Oke, kita lanjutkan. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang tersusun dari suku-suku yang memiliki perbandingan tetap, ya, atau diperoleh dari operasi perkalian atau pembagian. Jadi jika dia dikali, ya, antar sukunya dikali atau dibagi, maka itu geometri. Kalau ditambah atau dikurang, maka itu adalah aritmetika. Jadi perbedaannya di situ. Umpamanya 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya, itu kan ditambah-tambah 2, maka itu aritmetika karena selalu ditambah ataupun dikurang. Tapi kalau geometri beda. Barisan geometri itu setiap sukunya dikali atau dibagi. Jadi bukan beda, tetapi perbandingan. Contohnya di sini 1 ke 2 kan itu kali 2. 1 kali 2 2. Kemudian selanjutnya adalah 4. 2 ke 4 kali 2. Selanjutnya 8. 4 ke 8 kali 2. 8 ke 16 kali 2. Jadi selalu dikali. Itu namanya barisan geometri. Contoh yang kedua, 54. 54 tentu dibagi 3 sehingga jadi 18. Kemudian 18 dibagi 3 makanya dapat 6. 6 dibagi 3 makanya dapat 2. Jadi dia selalu dibagi. Kita lanjutkan. Barisan geometri memiliki pola A untuk U1 yaitu suku pertama, kemudian AR untuk suku kedua, kemudian AR pangkat 2 untuk suku ketiga, AR pangkat 3 untuk suku keempat, sampai untuk UN untuk suku N. Suku ke N, A, R, R-nya dipangkat N dikurang 1. Jadi R itu apa? R itu sama dengan rasio antar suku. Sama halnya dengan beda pada barisan aritmetika, tapi ini bukan beda lagi, tapi namanya rasio, ya. Kemudian A sama, yaitu suku pertama. Nah, bagaimana cara kita mencari suku ke N untuk barisan geometri? Maka rumusnya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Ini untuk UN-nya. Kemudian bagaimana cara mencari R? R sama dengan suku kedua dibagi suku pertama, suku kelima dibagi suku keempat, ya. Suku ke-10 dibagi suku ke-9, atau R sama dengan UN dibagi UN dikurang 1. Oke, selanjutnya deret geometri. Itu tadi ya, itu untuk barisan. Kita mencari suku ke berapa. Itu namanya barisan. Kalau deret, kita menentukan jumlah suku dari suku pertama sampai suku yang ditanya. Jadi ditambah-tambah. Apa itu deret? Deret adalah jumlah susunan bilangan pada barisan geometri. Ini jumlah. Berarti ini ibu pakai contoh yang tadi ya, 1, 2, 4, 8, 16. 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 dan seterusnya sampai berapa yang diminta. Yang jelas deret itu penjumlahan ditambah, ya. Jadi untuk deret simbolnya SN.
Sn, jumlah n suku pertama. Maka rumusnya Sn sama dengan A dikali R pangkat n dikurang 1 per R dikurang 1 untuk R lebih dari 1. R itu apa? Rasio. Jadi untuk rasio yang positif ya, kan lebih dari 1 positif. Kemudian jika R-nya, rasionya, pembandingnya kurang dari 1, maka rumusnya berbeda sedikit. Nah, A dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R. Oke, kita masuk kepada contoh soal. Contoh yang pertama, tentukan suku ke-7 dari barisan 1, 3, 9, 27 dan seterusnya. Kalau yang ditanya suku ke-7 berarti yang kita gunakan adalah barisan. Rumusnya ini. Nih, UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Kita ketahui A adalah 1, yaitu suku pertama. Kemudian R-nya adalah 3. Dari mana dapat 3? R itu kan R sama dengan U2 dibagi U1. Berarti U2 kan 3 sama dengan 3 dibagi 1, yaitu dapatlah 3. Makanya ada 3 di sini. Oke, kemudian N 7. N sama dengan 7 ya, karena yang ditanya suku ke-7. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Kita masuk ke rumus. UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Jadi N diganti dengan 7, U7 sama dengan A diganti dengan 1. 1 dikali R-nya 3, 3 pangkat N 7 dikurang 1. Jadi yang bukan 3 yang dikurang 1 tapi pangkatnya ya, sehingga sama dengan 1 dikali 3. Dari mana dapat 6? 7 dikurang 1 sama dengan 6. 1 dikali 3 pangkat 6 tetap 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 sama dengan 3 kali 3 kali 3 sampai 6. Maka dapatlah hasilnya 729. Itu contoh yang pertama. Kemudian kita masuk contoh yang kedua. Tentukan jumlah 7 suku pertama dari barisan 1, 3, 9, 27 dan seterusnya. Masih barisan yang tadi, tetapi yang ditanya di sini adalah jumlah. Maka ini berarti kita tambah 1 ditambah 3 ditambah 9 sampai suku yang ke-7. Sampai berapa tadi? 700 berapa? Nah, penyelesaiannya kita tentu di sini kalau yang ditanya jumlah berarti deret. Maka rumus yang digunakan adalah Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Kenapa kita menggunakan ini? Karena R-nya lebih dari 1. R-nya 3. 3 ini lebih dari 1, bilangan positif. Kapan gunakan rumus yang satu lagi? Ketika R-nya negatif. Oke ya. Selanjutnya kita masuk ke rumus. S7 sama dengan diganti ya. 1 ini sebagai A, 1A ini diganti dengan 1, kemudian R diganti dengan 3, N diganti dengan 7, dikurang 1 per 3 kurang 1, kemudian 1 dikali 3 pangkat 7 itu 3 kali 3 kali 3 kali 3 sampai 7 kali, maka dapatlah hasilnya 2187 dikurang 1 dibagi 3 dikurang 1 ya. Kemudian 2187 dikurang 1 sama dengan 2186 dibagi 2, dapatnya 3 kurang 1 itu 2, maka hasilnya adalah 1093. Jadi kita dijumlahkan dari suku pertama sampai suku ke-7, maka ketemulah hasilnya 1093. Oke, demikian pembelajaran kita pada video kali ini. Ibu harap anak-anak ibu bisa mengerti, tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.